Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Kembali kita diperjumpakan di majelis ilmu ini, dan pada pertemuan yang lalu kita masih mengupas ayat ke-151 dari surah Al-An'am. Ayat yang berkaitan dengan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Katakan Muhammad, bacakan apa-apa saja yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama itulah larangan berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syiriklah yang menjadikan segala amal kebaikan yang kita buat bisa berakhir dengan kesia-siaan. La in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka segala timbangan kebaikan yang kau buat akan binasa dan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan syirik ini sebagaimana pembahasan pertemuan sebelumnya, ya, ibarat seorang ingin menjemput sebuah kebaikan, ya, di sebuah kota, tapi kalau dia salah mengambil rute kereta, bukan kereta dari Jogja menuju Jakarta, tapi dari Jogja menuju Surabaya sebagai contoh, maka tentunya kesalahan-kesalahan yang lain mungkin bisa ditolerir, tapi kalau sudah salah rute tak akan pernah sampai kita kepada Allah dan tak akan pernah sampai kita kepada kebahagiaan. Wabil walidaini ihsana. Ini perintah kedua, wasiat kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya, karena bisa dikatakan ridho kedua orang tua adalah kunci untuk menjemput kesuksesan di segala hal dalam kehidupan ini. Sebaliknya, segala bentuk uquqal walidain, ya, segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua, ini semua akan dibayar Allah, cash di dunia maupun akhirat. Tak pernah ada kisahnya anak-anak yang durhaka kemudian justru hidupnya lempang saja, tidak. Ya. Sebagaimana di akhirat, gambaran bagaimana kedurhakaan itu menempatkan kita pada seburuk-buruknya tempat. Itulah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wabil walidaini ihsana. Tidak cukup misalnya wabirru bil walidain, berbuat baiklah pada kedua orang tua, tapi Allah katakan ihsana, maqam ihsan, ketika seorang itu memberikan kepada orang lain melebihi dari apa yang menjadi kewajibannya. Jadi sama orang tua jangan perhitungan, oh orang tua dulu cuman sekian kasih saya, sudahlah segitu ajalah kewajiban, tidak. Ya. Ketika seorang anak mungkin dia merasa orang tuanya belum melakukan kewajiban yang seharusnya terhadap dirinya, maka
para ulama mengatakan, lakukan kewajibanmu kepada kedua orang tuamu dan nantilah balasan Allah untukmu. Terlepas mungkin ada kekurangan orang tua saat mengasuh kita, saat membiayai kita, tapi bukan kewajiban kita untuk ngitung-ngitung itu. Karena Allah gunakan kata ihsan sini. Yang ketiga para hadirin, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan bunuh anak-anakmu gara-gara faktor kemiskinan, karena kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka sebagaimana kami telah berikan rezeki kepadamu. Dan saya telah sampaikan juga di pertemuan kita yang lalu, membunuh anak itu perbuatan yang sangat keji. Kenapa? Karena hakikatnya manusia normal memandang anak adalah pelanjut kehidupannya. Takkan mungkin seorang itu bahagia Bapak Ibu. Mungkin dia sukses sebagai apa? CEO, sebagai direktur, sebagai pimpinan, orang yang terkenal, capaian-capaian duniawi berhasil dia peroleh. Tapi selama anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Orang tua punya impian, anakku jadi begini, anakku jadi begitu. Ketika anak tak sesuai dengan harapan orang tua, tidak mungkin orang tua bisa bahagia. Maka disinilah kalau kita lihat Allah ingatkan kita, wasiat ketiga, jangan bunuh anakmu. Walaupun demikian Bapak Ibu, di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Fitnah di sini bukan artinya menuduh orang sembarangan, tapi makna fitnah di sini mengacaukan agama, itu lebih daripada sekedar membunuh. Bapak Ibu, berapa banyak orang tua begitu sedih ketika mendapatkan kabar anak yang dicintainya, anak yang diharapkannya ternyata meninggal dunia sebelum dia meninggal. Lebih mudah bagi seorang meninggal sebelum anaknya meninggal dibandingkan orang tua harus melihat anaknya dikuburkannya. Berat. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuat orang tua terkadang bisa merelakan kepergian anak ketika disampaikan kepadanya, anakmu meninggal sebelum dewasa dan baligh, maka sesungguhnya dia sudah terlebih dahulu masuk ke surganya Allah. Itulah yang bisa menenteramkan hati kita. Itulah yang minimal membuat rasa pedih, sedih yang luar biasa membuat kita, ya udahlah ya Allah, kalau memang itu adalah keputusan terbaik darimu ya Allah, aku relakan anakku, dia dahului aku menuju surga. Tapi Bapak Ibu, jauh lebih berat daripada sekedar membunuh, membesarkan anak tapi jauh dari nilai-nilai agama. Orang tua di waktu sudah lanjut usia, tak sanggup lagi buat apa-apa, dia lihat anaknya habis masa depannya gara-gara narkoba. Anak perempuannya kehilangan kemuliaan dan kehormatannya gara-gara pergaulan bebas. Nah, ini lebih daripada sekedar membunuh. Kalau membunuh habis nyawa sudah, tinggal apalagi kalau meninggal dunia belum baligh sehingga dia pun masih dalam kondisi fitrah. Tapi bayangkan berapa banyak orang tua tanpa sadar membunuh anak dalam makna membunuh masa depannya, membunuh imannya, membunuh bagaimana yang seharusnya anak itu merupakan investasi terbesar orang tua untuk masa depannya. Bayangkan Bapak Ibu, kita meninggal dunia, doa anak-anak kita terus menyertai kita ketika kita asuh, didik, besarkan mereka di atas ketakwaan. Awaladin salihin yad'ulah. Bayangkan kalau yang terjadi sebaliknya, awaladin yad'u alaih. Sempat anak kita pula mendoakan, ya Allah tambahkan azab untuk orang tuaku.
Bayangkan kalau sekiranya anak melihat hidupnya kacau. Kenapa? Karena ketidakpedulian orang tua. Maka saya katakan, banyak acara-acara, kadang-kadang akad nikah kepada orang yang mau memulai kehidupan rumah tangganya. Saya katakan, tugas terberat seorang suami, seorang calon ayah, itu bukan sekedar cari uang, kasih makan, memastikan keluarganya kenyang. Tidak. Kalau cuma itu sajalah, tanggung jawab seorang pria betapa mudah. Tapi ingat, tanggung jawab terbesar adalah firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Gimana seorang suami bisa memastikan istriku aku bawa bersama-sama masuk surga. Anak-anakku nanti ku pastikan walaupun aku sudah meninggal dunia lebih dahulu, tapi anak-anak ini akan menyusul orang tuanya lewat pendidikan yang luar biasa. Jadi wala taqtulu auladakum. Betul. Ini maknanya kalau dilihat secara hakikat. Jangan bunuh. Apakah dengan aborsi? Apakah seperti zaman jahiliyah dulu? Sebelum anak lahir, ya, orang tua menggali lubang. Kalau sempat lahir anak perempuan, langsung dikuburkan hidup-hidup. Karena tak berharap lahir anak perempuan yang dianggap membawa aib untuk keluarga. Tapi tercantum juga pada makna wala taqtulu auladakum. Di sini makna yang metaforis, ya. Jangan kau bunuh anakmu, bunuh masa depannya. Kau abaikan pendidikannya di waktu kecil sehingga kemudian anak itu tumbuh kembang tanpa ada dasar yang kuat dari agamanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ilmu kepemimpinan, leadership, ilmu kepemimpinan dalam kajian-kajian termutakhir justru menunjukkan kepada kita bahwasanya usia paling penting dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada anak usia 2 sampai 7 tahun. Mau anak kita jadi pemimpin? Mau anak kita punya leadership yang kuat? Di mana tanam? Usia 2 sampai 7 tahun. Kalau sudah lewat usia emas ini, ya tinggal nunggu aja lah. Bagaimana anak punya rasa tanggung jawab, punya inovasi, kreativitas, ya, jujur, integritas, itulah sifat-sifat terpenting dari seorang pemimpin. Bapak Ibu rahimakumullah, sering kita sebagai umat, ya, ketika menanti tahun konstelasi politik baru kita mikir, macam tak ada aja tokoh pemimpin umat Islam nih. Mencari orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan, ini bukan perkara mudah. Dari 100 orang, hanya 1-2 orang yang mungkin kita lihat pantas untuk betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqtulu auladakum. Ketika kita mengabaikan 7 tahun usia pertama anak, tak diberikan stimulus, rangsangan-rangsangan untuk, ya, bagaimana keteladanan, contoh, ya. Nah, ini tentunya saya katakan bukan sekedar membunuh, tapi mengabaikan pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana yang seharusnya. Itu kadang-kadang justru melahirkan akibat dan dampak yang lebih menyengsarakan anak daripada kalau sekedar dia langsung dibunuh. Na'udzubillah. Para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pada 10 wasiat Tuhan berikutnya Allah katakan, wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kau dekati perbuatan keji atau zina. Ma zahara minha,
apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada pangkalan listrik yang besar, atau sebut sajalah ada gardu listrik dengan kekuatan yang begitu kuat, tentunya di tempat tersebut akan dibuat himbauan. Bukan himbauannya jangan sentuh wayar listrik ini, tapi justru himbauannya adalah jangan mendekat, bahaya. Jangan mendekat. Kenapa? Ya, di sini ada Pak Tarmizi yang mungkin lebih paham tentang kelistrikan. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, beberapa meter saja kita mendekat dari pusat tenaga listrik, itu bisa tertarik sampai kita. Sebelum kita sentuh pun, kita bisa gosong dan angus kalau mendekat ke tempat tersebut. Maka dari itu, begitu juga dalam agama. Ada banyak hal-hal dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita dilarang untuk melakukannya, tapi kita dilarang Allah untuk mendekatinya. Dan larangan untuk mendekati lebih kuat daripada larangan untuk sekedar mengerjakan. Enggak pernah ada dalam Al-Quran Allah katakan jangan kau berzina. Kenapa? Kalau larangan Allah jangan kau berzina, berarti larangan itu hanya ditujukan kalau laki-laki, perempuan melakukan hubungan badan di luar nikah seperti kriteria zina yang disebutkan ulama fikih. Apa itu? Kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan, seperti tutup celak masuk ke dalam botol. Itu disebut. Kalau dikatakan jangan berzina, berarti cuma ini yang dilarang. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah katakan jangan kau dekati perbuatan keji, itulah zina. Jangan kau dekati perbuatan zina itu. Artinya apa? Dari mulai berdua-duaan di tempat yang sunyi, dari mulai ya menonton tontonan yang merangsang birahi, dari mulai membaca ya novel ataupun buku-buku yang dapat menggerakkan syahwat, dari segala perbuatan yang dapat menjebloskan kita kepada perbuatan zina, maka itu semua masuk dalam kategori haram. Makanya para ulama membuat dua kaedah penting Bapak Ibu. Kaedah pertama, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu di mana perbuatan yang wajib bergantung kepadanya, maka hukum perbuatan itu juga wajib. Solat subuh wajib. Solat subuh enggak mungkin tanpa wudu, maka wudu untuk solat subuh hukumnya juga wajib. Karena yang wajib bergantung kepadanya, maka hukumnya pun ikut wajib. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kullu ma yuaddi ila haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Kalau dia mengatakan, ya saya kan cuma baca novel ini saja, apa hukum membaca itu haram? Ya, kalau yang kau baca bisa merangsang syahwatmu, mendorongmu untuk berbuat yang tidak benar, maka membaca novelnya pun sudah haram. Mendengar musik yang mendorong orang berbuat maksiat, maka mendengarnya saja bisa haram. Apalagi berduaan, apalagi pergi ke tempat-tempat yang syubhat, yang tentunya menjadikan seorang lebih dekat untuk berbuat kepada yang haram. Maka di sini kata-kata wala taqrabul fawahish, ini maknanya kalau zahirnya jangan kau dekati zina, tapi larangan ini mencakup banyak potret dan gambaran Bapak Ibu. Di dalamnya terkandung jangan kau berkawan dengan teman yang bisa mengantarkanmu kepada pergaulan bebas. Kenapa?
Kalau sudah salah kawan, ya pasti juga pergaulan kita ikut salah. Para hadirin, kalau dikaji, kebanyakan orang kemudian ya menjadi orang yang bisa kita katakan ketagihan narkoba, ekstasi, opium dan lain sebagainya. Itu kenapa? Bukan karena dia coba pertama kali. Pertama-tama dia masuk ke perangkap itu karena sudah salah pilih kawan. Pergi ke tempat yang mungkin di sana beredar perdagangan narkoba, akhirnya coba-coba, akhirnya jatuhlah kepada apa yang dilarang. Begitu juga perbuatan zina tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada muqaddimahnya, tanpa ada pendahuluannya. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan, orang yang mulia bukan hanya orang-orang yang meninggalkan perbuatan hina, tapi orang mulia adalah orang yang menjauhkan diri dari segala sebab yang membawa pada kehinaan. Jadi jangan biarkan diri kita mendekat kepada sebab yang membuat kita jatuh kepada lembah kenistaan. Jadi para hadirin rahimakumullah, Allah katakan di sini ada perbuatan keji ma zahar yang terlihat. Gimana perbuatan keji yang terlihat? Ya, perbuatan keji yang dilakukan terang-terangan. Dan tentunya ketika satu perbuatan keji dilakukan terang-terangan, itu adalah seburuk-buruknya perbuatan keji. Nah, kalau kita lihatlah zaman sekarang, orang tak takut lagi dengan perbuatan keji. Ya. Bahkan kalau tak ikut tren terkait perbuatan keji, dianggap ini orang ketinggalan zaman. Dan paling takut anak-anak muda sekarang kalau disebut kuper, kurang pergaulan. Seakan-akan itu sesuatu tamparan yang luar biasa. Tak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Ini hari ini 14 Februari ya. Oh, rame-rame orang Valentine katanya. Seakan-akan hari kasih sayang. Padahal ujung-ujungnya makna kasih sayang yang dimaksud dalam kampanye hari Valentine, ujung-ujungnya apa? Cuma sekedar seks bebas. Berapa banyak kabupaten dan kota yang sudah terbit peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mencoba menyelamatkan generasi muda dengan peraturan yang tegas. Tidak boleh ada. Kenapa? Survei dilakukan terhadap beberapa kota, khususnya ini di Pulau Jawa. Itu angka penjualan, mohon maaf, kondom di bulan Februari khususnya mendekati hari Valentine ini berkali-kali lipat ya, dibandingkan dengan waktu-waktu lain. Nah, kenapa bisa orang terjerumus? Nah, lingkungan yang tidak bersahabat. Karena ujung-ujungnya berani orang berbuat zina itu terang-terangan. Diekspresikanlah, kasih coklat, hari kasih sayang, yang enggak ikut serta di situ seakan-akan ini anak ketinggalan zaman atau kurang pergaulan, tak ngerti tanda-tanda kemodernan dan lain sebagainya. Ini makna ma zahar. Padahal yang begitu menyakitkan hati kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua dosa yang dibuat oleh umatku masih mungkin Allah ampuni, kecuali dosa yang dilakukan oleh mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Kenapa terang-terangan? Karena menganggap dosa itu bagian dari kebanggaan dirinya. Dia menganggap buat kayak gini ini keren. Kalau enggak buat, oh ketinggalan zaman. Nah, ini yang bahaya kita lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqrabul fawahish.
Yang namanya perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji. Kenapa zina dianggap perbuatan yang keji? Karena tentunya orang yang paling egois itu orang yang berzina. Dia hanya mengejar kenikmatan sesaat, meninggalkan problem dan persoalan panjang. Nah, tiba-tiba ketika muncul problem yang disalahkan agama. Ketika lahirlah anak dari hubungan haram tadi, agama mengatakan anak tak sah dinasabkan kepada ayahnya. Kenapa? Memang tidak ada ikatan apapun. Mulailah diserang. Oh, agama ini kan bukan salah orang, salah si anak, salah orang tua. Ya kenapa enggak ditutup dari awal? Ya, Bapak Ibu, problematika perzinahan dan segala hal yang terkait dengannya. Ini kalau kita lihat berapa banyak, ya, alhamdulillah mungkin walaupun di dunia Islam ini juga angka-angka yang cukup memprihatinkan, tapi secara umum relatif jauh lebih baik dibandingkan kondisi ketika kita melihat apa yang terjadi di dunia barat. Ini kadang-kadang orang lahir, dia tak tahu siapa ayahnya, dia tak tahu siapa maknya. Kenapa? Begitu lahir, taruh di panti penitipan anak. Tak tahu. Dia tak pernah tahu siapa saudaranya. Coba bayangkan dalam Islam yang begitu menekankan pentingnya hubungan kekerabatan. Makanya ada konsep mahram. Ini kalau keluargamu enggak boleh kau saling menikah. Tahu kita siapa ayah kita, siapa mak kita, siapa paman kita, siapa bibi kita, siapa sepupu kita, siapa ponakan kita. Perlu tahu. Karena ini berkaitan erat dengan banyak sekali aturan-aturan agama di sana. Para hadirin rahimakumullah. Wama batan. Janganlah dekati zina. Suatu perbuatan yang begitu keji, ya, baik dia tersembunyi. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bukan membenarkan perbuatan zina yang tersembunyi. Yang namanya zina semuanya itu buruk. Dan tentunya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis memberikan semacam ancaman kepada orang yang melakukan zina. Orang yang berzina dan tak bertaubat darinya tidak akan meninggal dunia kecuali dia dalam kondisi miskin akut. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis sahih. Ini ancaman. Makanya perbuatan zina itu dibayar cash di dunia sebelum di akhirat. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat dalam Islam, Islam ini kan memandang perbuatan zina itu buruk. Tetapi Bapak Ibu, seburuk-buruknya perbuatan zina, zina yang tersembunyi masih lebih ringan dibandingkan zina yang terang-terangan. Walaupun sama-sama buruk. Kenapa? Zina yang terang-terangan di dalamnya terkandung kampanye dan promosi terhadap perbuatan zina itu sendiri. Macam zaman sekarang Bapak Ibu, ada istilah child free. Ada orang punya pikiran dan konsep, kalaupun nikah nggak mau punya anak. Bebas dari anak, dianggap anak ini beban. Yang bahaya adalah zaman sekarang, para pro child free ini membentuk komunitas dan mengkampanyekan, udah nggak usah punya anak, nggak bagus tuh anak, capek ngurus anak. Nah, ini apa bahaya dan dampak negatif dari gerakan-gerakan seperti ini? Ini kan bagian dari apa yang disampaikan dalam konferensi kependudukan tahun 93 di Kairo, Mesir. Konferensi kependudukan di bawah PBB ini ya, tahun 93 itu digambarkan Bapak Ibu beberapa rekomendasi yang sangat membahayakan.
khususnya menjadi ancaman bagi dunia Islam. Pertama, dalam konferensi kependudukan tersebut ingin digeser makna keluarga. Keluarga enggak lagi harus laki-laki nikah dengan perempuan, lahir anak. Tapi dianggap di situ nikah sejenis itu bagian dari keluarga juga. Nah, kalau sudah Adam kawin sama Bambang misalnya, apa mungkin lahir anak? Kan begitu. Ini bagian dari gerakan yang sebenarnya ingin membuat tatanan dunia baru. Ketika Barat dengan teknologi militernya makin terdepan, meninggalkan negara-negara Islam, tapi di sisi lain yang terjadi apa? Barat sekarang dihantui ketakutan, migrasi orang Muslim paling banyak ke Eropa dan ke Amerika, dan angka pertumbuhan jumlah Muslim di Eropa cukup menakutkan bagi mereka yang tak senang pada Islam. Beberapa negara, sebut saja kalau cerita Prancis, negara sekuler, tapi bagian selatan Prancis, beberapa kota udah Muslim mayoritas di sana. Kota pelabuhan Lyon, kota Marsilia, ini sudah Muslim. Arab, Afrika yang Muslim menguasai di sana. Beberapa negara Eropa seperti Belgia, ini diprediksi 20 tahun dari sekarang sudah mayoritas Islam. Nah, makanya dikembangkan Bapak Ibu seks bebas. Seks bebas ini bahkan termasuk rekomendasi dalam konferensi kependudukan itu untuk mengatur ledakan penduduk tidak begitu berat, dianjurkan orang nikah laki-laki dan perempuan usia 40 tahun katanya. Kalau udah 40 tahun nikah, bagi wanita masa suburnya berapa tahun lagi? Kan begitu. Jadi selama 40 tahun macam mana ini mengontrol dorongan seksual yang ada? Nah, disinilah dikatakan agar tidak mempermasalahkan hubungan seks bebas. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu kita waspadai karena tahu sejauh-jauh di Indonesia sendiri draft undang-undang perkawinan. Nah, ini banyak juga diajukan oleh kelompok-kelompok liberal, termasuk pada kasus undang-undang hukum pidana yang menjadikan perzinahan sebagai sebuah kriminal itu bergantung delik aduan. Jadi kalau nggak ngadu dia nggak bisa kita menggerebek. Dapat kabar misalnya, di situ ada orang kumpul kebo, nggak boleh. Yang menggerebek ini yang justru kena pidana. Walaupun dia ingin mengingatkan orang. Kenapa? Kalau nggak ada aduan nggak bisa diproses. Kecuali salah satu pihak mengatakan aku diperkosa atau dia mengadu, barulah itu dianggap sebagai kriminal. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan dekati zina. Nah, ini tentunya salah satu larangan yang perlu untuk kita ingat dari 10 wasiat Tuhan. Larangan berzina begitu sentral posisinya. Kita akan sambung insyaallah pada jumpa berikutnya dengan wasiat-wasiat yang lain. Kepada para hadirin rahimakumullah, yang mau bertanya, berkomentar sebelum kita tutup majelis ilmu ini, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, zaman modern sekarang kan hebat di dalam pendeteksian tentang perbuatan zina. Kemudian dengan hal itu bahwa daripada ini aib itu dibuang. Kemudian sehingga itu saya kan tidak membunuh. Artinya tidak membunuh dengan berapa bulan dia sudah masa kehamilan. Kemudian yang kedua bahwa saya kan membuang anak dia yang sudah perbuatan zina itu. Tapi saya tidak membunuh, saya buang begitu aja. Apakah itu tidak merupakan suatu
pembunuhan juga Pak Ustadz. Itu yang saya. Kemudian doa apalah Pak Ustadz kepada anak dan cucu mungkin supaya lebih baik kehidupan daripada anak-anak tersebut pada masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, segala bentuk aborsi ini perbuatan yang sangat terkutuk. Memang kesepakatan dan ijma' di kalangan para ulama melakukan aborsi setelah usia kandungan 120 hari itu disepakati keharamannya. Kenapa? Sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah, kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh. Jadi usia kandungan 120 hari dianggap sudah ada ruh dan jasad. Maka membunuh setelah 120 hari sama seperti membunuh manusia. Nah, walaupun demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, gimana kalau dilakukan sebelum 120 hari? Mayoritas ulama mengatakan sebelum 120 hari pun itu termasuk aborsi yang terlarang, walaupun belum ditiup ruh. Kenapa? Karena sudah ada kehidupan di sana, ditandai dengan berubahnya dari mulai air mani berubah jadi alaqah, berubah jadi mudghah. Nah, kalau dia tidak ada kehidupan yang nggak mungkin pindah dari satu tahapan atau dari satu fase ke fase berikutnya. Nah, maka dari itu ya yang dibenarkan dalam Islam adalah mencegah kehamilan dari awal. Artinya para sahabat kalau memang berhubungan badan tidak ingin memperoleh anak, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan azal. Jadi artinya air sperma tidak dimasukkan ke dalam tapi dibuang keluar. Nah, ini yang kemudian konteks inilah yang dipakai dalam misalnya beberapa bentuk alat kontrasepsi misalnya. Ya, apakah dia dalam bentuk kondom, spiral dan lain sebagainya yang fungsi dan tujuannya adalah menghalangi ya agar jangan sampailah terjadi pembuahan ketika itu. Nah, setelah 120 hari ini memang terjadi perdebatan lagi. Kondisi yang seperti apa yang membolehkan dilakukan aborsi? Beberapa negara barat itu dengan keahlian teknologi yang cukup tinggi itu bisa tahu. Misalnya usia 6 bulan anak ini lahir cacat atau enggak. Dia tengok dia. Oh, ini kemungkinan besar lahir ini cacat dia nih. Dan di mereka boleh dilakukan aborsi kalau anak memang menurut ahli itu lahir cacat. Tapi dalam Islam tidak. Termasuk ini kaitan erat dengan identifikasi potensi anak lahir dengan keterbelakangan mental. Ini paling banyak sekarang. Ya, mungkin karena faktor makanan, faktor kejiwaan, anak selama dalam tumbuh kembang dalam janin ini tidak sempurna dia. Ya, ada Down syndrome ya. Jadi keterbelakangan mental. Ya, mungkin usianya sudah 6 tahun tapi perilaku macam anak 2 tahun. Belum pandai jalan dia baru masih apa. Nah, ini di beberapa negara udah dilegalkan dalam undang-undang, tapi dalam Islam tidak. Ini kan amanah Allah. Nah, satu-satunya yang dalam pandangan jumhur ulama itu dibolehkan adalah ketika keberadaan anak dalam kandungan bisa membahayakan kehidupan sang ibu. Misalnya seorang wanita hamil tapi ternyata dia ada ya hipertensi, ada penyakit jantung. Menurut dokter kandungan dan ahli ini bahaya nih. Kalau dilanjutkan bisa ibunya yang meninggal. Nah, ketika dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan mak
atau menyelamatkan anak. Di saat gak mungkin diselamatkan dua-dua, maka boleh. Karena menyelamatkan mak yang hidupnya udah jelas, itu lebih utama daripada menyelamatkan anak yang hidupnya belum jelas. Ya. Nah, membuang anak, ini gimana? Nah, ini membuang anak bisa dikatakan walaupun tak dibunuhnya, ini bagian dari pembunuhan. Saya katakan tadi, mengasuh anak tanpa mengajarkan agama saja lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi membuang anak. Lebih parah lagi menjual anak. Ini ada praktek-praktek juga. Kadang-kadang sudah ada semacam sindikat. Lahir ini, udah nggak mau, oke, ada yang nampung. Yang paling bahaya, anak itu kemudian dinasabkan kepada ayah dan mak adopsinya, yang bukan orang tua kandungnya. Diperlakukan seperti anak kandung. Nah, ini kan menghancurkan nasab juga. Ya, dan tak dikasih tahu itu, ini anak pungut atau ini apa. Ini juga sangat berbahaya, konsekuensi begitu banyak. Ya, jadi untuk itu anak yang dibuang ini sama juga. Ya, artinya itu lebih keji bahkan daripada membunuh. Ya, karena itu amanah Allah yang perlu untuk kita jaga dan kita pertanggungjawabkan. Sekali demikian, Brother. Ada yang ketiga tadi ya? Oh, doa, ya. Nah, tentunya di dalam Al-Quran cukup banyak ya doa-doa yang dipanjatkan para anbiya untuk anak-anak mereka. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina, ini doanya ibadur rahman seperti yang disebutkan di akhir surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini semua doa-doa yang kita harapkan ya, kita minta kekuatan kepada Allah membantu kita dalam membesarkan anak-anak sehingga menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Nah, sekian demikian. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau melihat dari global kehidupan masyarakat kita bahwa kepemimpinan individu itu baru tadi ketika mereka punya pengetahuan. Iya. Kalau lihat dari dasar akidah yang tadi kita sama-sama ulas di ayat ini, bahwa usia 2 sampai dengan 7 tahun adalah dasar di mana pemimpinan kepada anak-anak mulai dibangun. Iya. Artinya apa? Selama ini kalau kita lihat kehidupan di Arab, gaya Arab, orang-orang tua begitu menghormati dan begitu santun kepada anak-anaknya. Justru orang tua lah yang mengajarkan menyalami anak-anaknya dengan mencium tangan anak-anak. Tapi di Indonesia terbalik. Anak-anak lah yang harus mencium tangan orang tuanya. Itu bahasa verbal yang sangat sederhana karena akhlak dan adab tidak bisa diajarkan. Dia Dicontohkan, ya. Artinya apa? Ada satu fenomena yang terbalik dari logika kita mendidik anak-anak kita, bahwa kasih sayang terbesar itu sebenarnya ada pada usia anak-anak di bawah 10 tahun. Iya. Nah, di sana adalah dasar kehidupan yang besar sebenarnya untuk kita hidupkan pada anak-anak kita. Tapi justru kita punya effort yang besar untuk membuat mereka menjadi seorang pemimpin yang baik pada saat mereka sudah punya pengetahuan. Iya. Padahal distorsi kehidupan yang kita bangun pada anak-anak dari usia 0 sampai dengan 10 tahun sudah terjadi dari awalnya. Iya. Maka dalam konteks psikologis, banyak psikolog yang selalu menanyakan bagaimana proses masa lalunya. Iya. Sehingga ketika terjadi kejahatan Betul. di area dewasanya, kita sulit mengembalikan dasar akidahnya kepada anak-anak. Betul. Nah, Ustadz, bagaimana konteks kehidupan Islam yang sudah mengajarkan? Ketika anak-anak lahir, maka bacakanlah doa ini setiap hari kepada anak-anakmu. Sehingga pertama dia terhindar dari zina, dia terhindar dari amarah, dia terhindar dari macam-macam. Justru ketika kita mulai menua, kita mulai tahu bahwa doa apa yang terbaik buat anak-anak saya. Padahal kita sudah melewatkan fase di mana hal pertama yang harus diberikan. Betul. Menurut Ustadz, apa effort kita terbesar yang harus kita balikkan modelnya? Jadi saya memberikan contoh kepada anak-anak saya menyalami anak saya, mencium tangannya, saya ditertawai oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi itu saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Karena saya belajar dari apa yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, bagaimana
kalender terbesar kita untuk merubah mindset ini, Ya. bahwa parenting mindset di Indonesia itu masih menempatkan mari kita didik anak-anak kita menjadi pemimpin ketika mereka punya pengetahuan. Padahal di sana mereka sudah mengunci. Ya. Mengunci dengan personal egonya yang kuat. Ya. Sehingga pendidikan apapun yang kita tanamkan, terjadilah seperti fenomena yang sekarang terjadi. Aku adalah aku dalam diriku yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dalam konteks kehidupanku. Ya. Bagaimana konteks besar kita Ustadz untuk mulai membalikkan ini, bahwa ketika anak-anak mulai lahir, di sanalah doa-doa pertama kita tanamkan. Terima kasih Ustadz. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, memang kalau kita lihat berbagai problematika yang ada muncul karena kebanyakan orang yang menikah belum memiliki ilmu untuk bagaimana menjadi bukan hanya sebagai suami ataupun istri, tapi bagaimana menjadi orang tua. Pendidikan tinggi kita mungkin berhasil membuat orang jadi dokter, membuat orang jadi arsitek, membuat orang dari seorang dosen menjadi, tapi tidak ada pendidikan tinggi ya yang mendidik kita bagaimana jadi calon suami yang baik, calon istri yang baik, calon ayah dan ibu yang baik. Hampir rata-rata hal seperti ini ya kalau nggak dicari sendiri, kalau paham orang tua yang ngajarkan. Nah, jadi ini fenomena terjadi di Malaysia yang cepat direspon oleh pemerintah di sana melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Di tahun 80 hingga awal ya sampai dengan akhir 90-an, angka perceraian cukup tinggi sekali. Kenapa? Karena banyak orang tak ngerti. Dapat anak ini seperti juga sebuah dunia baru yang dia pun, makanya sering orang menganggap anak pertama coba-coba, eksperimen semua. Ya, mungkin anak kedua baru kemudian ada ilmunya, ada pengalamannya. Nah, sebenarnya hal seperti ini perlu untuk dia apa? Ya, termasuklah dalam konteks ya mempersiapkan. Saya kira ini yang terpenting dulu. Sebelum nikah, udah cukup ilmu nggak dia? Nikah itu bukan sekedar cukup duitnya, cukup mentalnya, ilmunya udah cukup atau belum? Nah, kebanyakan sekarang ini kan kalaupun jumpa sama ya pegawai KUA hanya sekian-sekian saja dan itu tidak mendalam. Seharusnya sebelum nikah cerita tentang psikologi lawan jenis harus ngerti. Laki-laki harus ngerti gimana kejiwaan calon istrinya. Perempuan harus ngerti kejiwaan laki-laki. Karena dua makhluk ini diciptakan Allah enggak sama, tapi diciptakan untuk saling melengkapi. Ini yang pertama. Yang kedua, paham dia pengelolaan keuangan, paham dia psikologi anak, paham dia hal seperti itu. Nah, kalau tak ada, ujungnya berat. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, satu perbuatan menggugurkan 1000 perkataan. Orang tua banyak ngeluh, anaknya kok merokok. Ya, karena dia merokok depan anak. Kemudian marah, akhirnya anaknya merokok sembunyi-sembunyi. Ya karena, kenapa? Satu kali ayah merokok depan anak, itu lebih efektif daripada 1000 kali ayah bilang jangan ngerokok, jangan ngerokok. Begitu juga tadi, jiwa-jiwa kepemimpinan. Ya, orang tua malah ngajar, nanti kok datang si Fulan bilang ayah enggak ada ayah. Anaknya datang juga. Tadi ayah bilang, kalau bapak datang ayah suruh bilang enggak usah, enggak ada. Akhirnya anak belajar kebohongan pertama, anak belajar pengkhianatan pertama, anak belajar ketidakhormatan pertama, semua dari lingkup rumah. Nah, maka 2-7 tahun inilah usia emas. Ya, anak belajar tapi sambil bermain. Kalau ada karakter curang, mungkin diajarkan mainnya pun curang waktu kecil. Jadi dia, gimana berpikir pragmatis. Yang penting begini, seperti katakan tadi, kalau sudah 7 tahun, sudah terbentuk egonya. Untuk merubahnya ada payah. Sampai Rasulullah menyuruh suruh anakmu sholat, usia 7 tahun. Untuk apa? Belum wajib kok, 7 tahun belum balik. Tapi disitulah dasar pembentukan karakter. Kalau sudah lewat 7 tahun,
Ya, disuruh anak. Sekarang banyak orang mengatakan anak kecil diajarkan pakai berjilbab, radikal kali gitu ya. Kalau sudah 40 tahun baru disuruh berjilbab, ini udah payah ini. Karakter dia dari kecil itu. Begitulah, bukan hanya dalam konteks kepemimpinan, tapi dalam banyak hal lain. Jadi kuncinya pertama, siapkan wadah. Yang kedua, ya begitu juga. Perlu bagi setelah menikah pun ada segmen-segmen. Artinya sekarang kan udah banyak orang parenting, prophetic parenting misalnya. Bagaimana jadi orang tua berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam sunnah Nabi. Bagaimana jadi orang tua bercermin dari potret-potret orang tua yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ini semua ya ruang yang cukup lebar yang memungkinkan untuk terus dikaji. Baik Bapak Ibu, kita sudahi, insyaallah disambung di hari lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.